Pelatihan Dasar CPNS 2021 diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara Wilayah Medan yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Rayanti Utami, unit kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Angkatan 33 Kelompok 2. Dan pemateri pada agenda 2 kali ini adalah Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS pada poin akuntabilitas. Berikut adalah tampilan mind map dari akuntabilitas. Dapat kita lihat pada mind map tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu konsep, mekanisme, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama yaitu konsep. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama yaitu relationship. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua oriented, berorientasi pada hasil. Yang ketiga improve performance, membutuhkan laporan. Yang keempat meaningless without consequence, membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima yaitu requires reporting, yaitu memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik yaitu yang pertama untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas yaitu yang pertama personal, yang kedua individu, yang ketiga adalah organisasi, yang keempat kelompok, dan kelima adalah stakeholders. Kemudian pada mekanisme, dimensi akuntabilitas terbagi menjadi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia meliputi 3 hal, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah framework akuntabilitas. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, yang kedua rencanakan apa yang akan dilakukan, yang ketiga lakukan implementasi, yang keempat berikan laporan secara lengkap, dan 5 berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Ketersediaan informasi publik saat ini sangat memberikan pengaruh besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Yang kedua yaitu praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Ketiga yaitu penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat yaitu penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Menjadi PNS yang akuntabel, yang pertama yaitu perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yang kedua menghindari perilaku curang dan koruptif, yang ketiga perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang kelima perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Inilah mind map dari modul akuntabilitas. Contoh penerapan akuntabilitas. Yang pertama yaitu bekerja sesuai tupoksi. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, bekerja sesuai tupoksi merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya seperti membuat laporan,
mencetak hasil laporan tersebut, sehingga laporan tersebut merupakan produk dari pekerjaan kita. Hal ini mencakup sebagai nilai integritas, tanggung jawab, dan konsistensi dalam akuntabilitas. Yang kedua yaitu mengikuti rapat. Mengikuti rapat kerja dapat memberikan evaluasi bagi pekerjaan kita, sejauh mana target kerja kelompok yang diharapkan, dan dapat bertukar pikiran dengan yang lain untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Hal ini mencakup sebagai nilai kepemimpinan, kepercayaan, kejelasan, dan keseimbangan dalam akuntabilitas. Yang ketiga yaitu membereskan fasilitas kantor sebelum pulang. Hal ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang pekerja, khususnya pegawai negeri sipil, terhadap fasilitas yang digunakan selama bekerja, untuk meningkatkan kesadaran akan fasilitas milik negara. Hal ini merupakan nilai tanggung jawab dalam akuntabilitas.